Lu ikutan? Ini ya, bikin istri ketawa lu ikutan? Ikut. Juara berapa? 3? 2. Gocap ya? Banyak duit tuh. 2 bulan lalu. Sekarang dikit. Banyak masih. Mantap. Gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Musafir. Ada singkatan itu? Ada. Apa? Makan sahur bersama orang kafir. Lah serius? Iya. Waktu itu apa siapa aja? Udah sama Marcel, Aldi. Oh, Aldi emang kafir? Gua kira. Dah, kocak lu. Ternyata mualaf. Ternyata malah. Lu tahu ceritanya? Tahu, kan dia sering open mic-in tuh. Kisah-kisahnya dia itu. Dulu waktu di mana? Ambon ya? Iya. Ambon. Iya, tinggal di sana. Sama siapa? Siapa? Ibu angkatnya ya? Iya. Iya. Ibu tiri, ibu angkat. Tiri. Kenapa gua? Lu ini nggak sih? Apa? Pernah dia tinggal di Ambon? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, kok sama ibunya Aldi pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nih, yang bener-bener aja udah. Oh. Bener-bener aja dah. Oh, sakit gigi sampai keraham. Iya. Hanya sampai ke akar, Iya. ke sodok. Kagak. Sakit aja. Sama apa? Vertigo gitu. Kok ngomongin penyakit ya? Oh, kira ngomongin zodiak. Vertigo mana zodiak? Ya bukan. Virgo itu. Tuh lu tahu. Itu zodiak. Gua kira lu nggak tahu. Tahu. Ini mau ngapain sih lu? Mari sebenarnya ya. Gua numpang sahur. Iya, numpang sahur nggak apa-apa. Iya. Tapi kan kebetulan ini kan udah akhir bulan Ramadan. Benar. Anak-anak udah pada balik nih anak pesantren. Makanya sisa lu doang. Iya. Lu kagak balik. Ntar Lebaran. Oh, lebaran Kan baru. rumah gua kan deket di Bayoran sini. Oh iya. Bayoran lama. Jadi ya ntar aja. Ntar aja lah ya. Heeh. Tapi kan lu kagak lebaran juga. Ntar mau ini sama cewek gua mau ke tempat gua, maksudnya Lebaran di sana gitu. Oh. Lu tuh ini nggak sih? Udah ngasih tahu ke Halayak ramai ke publik tentang agama lu. udah. Oh, udah. Berarti orang Enggak, udah sebenarnya nggak penting juga sih, maksud gua kayak gua ngasih tahu ke orang. benar, emang nggak penting. Tapi maksudnya gue takutnya kan lu nggak pengen orang lain tahu. Oh, enggak sih, aman-aman aja, maksudnya ya kalau orang tahu ya nggak apa-apa juga. Tapi Ya, gua nggak mencoba buat ngasih tahu secara belak-belakan. Tapi beberapa kesempatan gue bilang kok gue Katolik gitu. Di Instagram gue juga username gue kan Nathanael udah jelas nama baptis. nama baptis. Iya kan? Nah, sebenarnya bukan baptis sih, krisma itu. Oh, apa tuh? Apa lagi tuh berarti? Krisma itu jadi penguatan lu secara Katolik. Maksudnya? Jadi gimana ya? Lu udah dibaptis nih. Nah, kalau misalnya di krisma itu kayak pengukuhan gitu loh. Lebih tebel lagi gitu istilahnya. Betul. Katoliknya. Betul. Ada pembelajarannya juga tuh waktu itu. Oh iya. 6 Buat bulan. dapetin nama itu? Nama Nathanael itu? Untuk dapetin nama istilahnya itu sakramen krisma gitu. Namanya mah bebas, terserah lu gitu. Ketika lu udah sakramen krisma, ada nama Katolik lagi dan bebas lu pilih apa gitu. Nah, gue milihnya Nathanael. Itu lu yang milih? Gue yang milih. Bukan Kalau orang tua? Bukan. Kalau baptis orang tua. Karena waktu itu bayi gue, waktu masih bayi kan nggak mungkin bisa milih nama sendiri kan. Oh iya benar. Jadi itu nama baptis. Nama baptis Nama gue baptis lu apa, bro? Benedictus. Oh, Benedictus. Benedictus. Jadi kalau cara Katolik tuh nama panjang gue Benedictus Nathanael Indra Frimawan. Gitu. Ada di Wikipedia kok. Serius? Ada di Wikipedia. Kok bisa ada yang tahu? Dah, gak tahu gue. Ada iya, enggak tahu gue. Ada. Bisa ada yang tahu. Lu munculin aja dah. Iya, ntar gue munculin dah. Munculin. Benedictus Nathanael Indra Frimawan. Oh, lu dua-duanya ya, orang tua lu Katolik? Bokap gue Islam. Muslim, masih Muslim apa? Masih. Oh iya? Masih Islam. Oh, nyokap lu yang Katolik? Katolik. Lu ngikut ke nyokap? Iya.
karena nyokap gue tuh lebih religius gitu di Katolik. Jadi daripada anak-anaknya ngikut bokap yang kayaknya nggak terlalu religius gitu, daripada terobang-ambing mungkin ya. Gue nggak tahu deal-dealan mereka di awal. Iya kan, pasti ada obrolan dulu tuh. Benar. Itu, nih anak-anak kita nanti mau agamanya apa nih gitu. Ikut nyokap semua berarti? Ikut nyokap gue. Empat anaknya gitu. Adek gue ada 2, kakak gue 1. Berarti di keluarga Katolik lu semua. Muslim yang minoritas? Kalau di keluarga gue iya. Maksudnya bokap lu sendirian? Iya, bokap gue sendirian. Tapi kan di luar keluarganya dia ya? Iya betul. Di keluarga inti berarti. Iya, di keluarga inti lu. Nah, berarti lu kalau Lebaran ngerayain? Ngerayain Lebaran gue. Karena bokap kan ngerayain kan? Dan gue tinggal di keluarga besar gitu. Rumah gue tuh banyak nenek. Ada saudara-saudara gue juga dari ya, bokap. dari bokap. Islam semua tuh. Oh iya. Iya, jadi tiap Lebaran, pasti momen Lebaran gue selalu ikutan gitu. Maksudnya kayak salam-salaman atau apa gitu. Dapat apa Dapet THR? duit, iya THR. Dikasih sama saudara-saudara. Silaturahmi juga. sama tetangga-tetangga gitu. Itu ngikut juga. Ngikut. Pasti. Waktu kecil juga gue sering ke ini kok, masjid buat nemenin teman-teman gue taraweh. Nah, itu tuh. Dia. Karena apa itu? Karena teman-teman lu Muslim semua. Iya, karena gue kan emang suka nongkrong kan. Iya, dari kecil. Dari kecil suka nongkrong dan teman-teman gue kan Islam semua, jadi mereka pas lagi taraweh gue ikut taraweh. Habis itu pulangnya baru nongkrong gitu-gitu. Iya. Paling Maksudnya ikut ininya, ikut ke masjidnya. Iya, gitu ikut ke kan? masjidnya, tapi nggak. Cuma sholatnya mah kagak. Iya. Gue paling di depan, kan banyak jajanan. Iya. Gitu. Nah, itu tuh. Iya. Gue di depan biasanya. Kenapa lemes banget ya ini orangnya? Siapa? Lu? Iya. Lah, kenapa lu? Kecapean ya? Enggak tahu, ngantuk. Iya, ngantuk emang di sini awalnya. Iya. Apa-apa. Berarti lu itu dulu zaman bocah main ke masjid. Ya, ikut bocah-bocah pada taraweh, lu ikut ke masjid. Gue ikut ke masjid. Di luar gitu ya. Jajan, ntar kelar taraweh baru main petasan gitu. Ngalamin lu ya begitu-gitu ya. Ngalamin. Karena emang dulu kan belum ada gadget kan. Bener. Iya. Jadi emang mainnya tuh ya udah, sosialisasinya tuh bener-bener tongkrongan gitulah. Bener-bener manusia ke manusia real. Ngumpul, main bola, main bola api dulu tuh. Iya. Oh iya. Di rumahan lu. Di lingkungan lu. Di lingkungan gua. Bola api. Kayak kertas gitu, digulung-gulung terus dibakar gitu-gitu. Ya tendangan biasa aja. Udah habis bikin lagi gitu-gitu. Kalau nggak main ini apa? Tabenteng. Ya, tabenteng. Bukan tabenteng, galasin. Tahu gak lu? Galasin apa ya? Galasin tuh yang di kotak gitu, terus yang kita lewat Oh, gitu. Aslen. Kalau di gua Aslen. Oh, Aslen. Kalau di gua Galasin. Galasin, iya. Itu dia. Main itu tuh. Itu tuh, main itu. Yang sering sih main itu. Habis kelar taraweh, pada main itu tuh biasanya tuh. Maksudnya lu ikut gitu di rame-ramenya Ikut. zaman puasa. Nah, kalau di rumah lu gitu, di keluarga lu? Kenapa? Iya, apa yang nggak ada sih. Puasa gitu di bulan-bulan Ramadan gitu. Puasa. Maksudnya yang Islam di keluarga gua gitu pada puasa. Tapi kalau gua mah enggak. Cuma emang enggak gimana ya? Gue makan aja gitu. Oh ya, nggak harus ngumpet-ngumpet. Iya, nggak harus ngumpet-ngumpet, biasa aja. Lah tapi lu zaman bocah apa lu kagak bertanya-tanya, Ndra, gitu? Maksudnya kok gue nggak tahu ya. Kok bokap puasa, kok saudara ini puasa, kok nenek puasa misalnya gitu. Kayaknya gue nggak inget masa-masa di mana gue bertanya-tanya tentang itu deh. Jadi mungkin lu ngelewatin masa-masa itu. Iya, tapi ingatan gue cuma sampai di ya udah gue Katolik. Bokap gue Islam gitu, keluarga gue Islam, udah sampai situ doang, udah punya pemahaman masing-masing gitu. Dan lu nya juga udah nggak bawel, nggak rewel gitu ya? Udah udah iya gitu, udah. Paham aja ya. Nikmatin aja. Berarti nggak kaget gitu kalau misalnya ada keluarga yang pada puasa, pada sahur, pada bangun sahur, pada bangunin kan pasti kan? Iya, gue kadang-kadang juga ikut sahur sih. Oh, ikut sahur. Soalnya kan banyak kan rame kan di mana? Di rumah gue yang
Islam tuh rame, jadi kalau misalnya lagi sahur tuh ya agak berisik gitu. Jadi gue kebangun juga makan sahur, nonton apa tuh, Per Mencari Tuhan tuh. Iya dulu tuh Sambil nonton bareng sambil makan. nah iya itu lewatin juga gue tuh, makanya apa, daripada gue bukan ngebandingin sih ya, gue lebih banyak momentum bulan puasa yang nempel banget daripada momen-momen Natal gitu. Oh, karena ya kehangatan keluarga banyaknya kayak gitu di Lebaran. Iya, di Lebaran. Di Ramadan, iya, Lebaran Ramadan. Tapi pernah puasa nggak lu nyobain? Pernah beberapa kali nyobain. Pas tapi bocah, apa ya sekarang? Pas bocah, sekarang juga. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke gue bangunnya siang gitu. Bangun siang, kalau nggak bangun sore, jadi oh yaudahlah sekalian aja. Gitu. Iya, apalagi di Kos The Red kan sahur bareng juga, bareng, gitu, buka puasa juga bareng juga. Cuma momen-momen yang sebenarnya nggak sengaja gitu. Iya, karena lu bangun udah sore, ya, udah sore, yaudahlah nungguin buka aja bareng, gitu ya. Nunggu buka gitu. Sambil nyari-nyari makanan, apa, gitu. Bareng. Lewatin gue, pernah ngerasain. Jadi kalau misalnya ditanya pernah puasa nggak pernah. Ikutan sahur pernah. Tapi berarti kan, apa? Enggak, tapi kan kalau gue puasa pun ya dapat apa gitu maksudnya, ya kan. Gitu. Jadi ya sekedar kayak nyobain aja, kayak gini rasanya gitu. Gue kalau yang full gitu nggak, misalnya gue pengen nyobain puasa gitu, terus misalnya zaman sekolah kan lo harus bangun pagi gitu, terus ntar udah siang, aduh ternyata lapar gitu. Pernah gak lo gitu ya? nyobain yang bener? Iya. Pernah, tapi nggak kuat gue. Iya. Akhirnya batal. Siang batal. Iya. Makan lah. Iya, nggak yang kayak pikir-pikir lagi gitu. Maksudnya kayak misalnya gue aus nih, aus. Tapi kan gue mau cobain puasa, nggak mikir kayak gitu. Iya, aus ya minum. Udah minum aja. Udah gitu. Ya karena nggak ada kewajiban. Iya, nggak ada kewajibannya juga gitu. Kalaupun gue jalanin ya udah. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa juga. Ngapain gitu. Itu lebih ke situ. Tapi kalau di Katolik ada puasa gitu enggak? Ada. Aduh. Tapi yang momentumnya kayak Ramadan gitu, maksudnya Paskah. Paskah tuh puasa. Sebenarnya bukan puasa sih, lebih ke pantang gitu. Gue juga nggak begitu paham sih. Pokoknya intinya makan kenyang sekali aja dalam sehari gitu. Gitu. Kalau nggak pantang daging, jadi selama sebulan lo nggak boleh makan daging. Itu apa tuh filosofinya apa? Ya kayak kalau di Katolik tuh ada istilahnya jangan selalu mikirin daging. Daging tuh wujud gitu. Tapi juga pikirin masalah roh. Roh tuh urusan gitu sama yang di atas. Biar masalah masalah kalau ini tuh jangan ngurusin dunia mulu. Itu tuh. Iya. Istilah itu diambil katanya dengan daging gitu. Ininya simbolnya. Jangan ngurusin daging mulu gitu. Makanya perlambangannya adalah pantang daging itu, jangan makan daging selama sebulan. Paskah tuh pas apa sih? Disalibnya Yesus. Bukan kenaikan ya? Oh, kenaikan. Kalau kenaikan bahasanya. Iya, jadi kan itu kan momentum panjang tuh. Selama 40 hari. 40 hari malah. Lebih panjang dari Ramadan berarti ya. Ramadan 30 hari, Bang. Lu tapi yang cukup taat juga di agama lu. Dulu sebelum gua banyak mempertanyakan sesuatu gitu. Kita kan mulai makin dewasa. Iya. Sebenarnya banyak. bukan makin dewasa sih. Kayak makin banyak tahu gitu. Ketika lu makin banyak tahu, pengen tahu terus sampai akhirnya lu mempertanyakan semuanya gitu. Pengen tahu kenapa kayak gini gitu. Intinya, gue juga nggak tahu sekarang state religius gue di mana gitu. Gue di Katolik juga nggak terlalu taat, jarang ke gereja gitu. Tapi bukan berarti gue nggak meninggalin atau apa. Iya, cuma kayak mempertanyakan aja lah
gitu. Lagi banyak yang di di pikiran gitu. Ya, pasti sih setiap orang pasti ada di momen itu, di fase itu. Momen-momen pencarian lah. Iya, gitu. Agama apapun pasti. Pasti ya. Ya karena ya namanya iman ya, kita mah kagak bisa dipaksa, nggak bisa diapa. Pasti kan kita punya ininya sendiri ya. Iya. Pandangan kita sendiri. Nah, itu dia. Iya, Bang. Terus kalau selain lu di keluarga lu nih yang suasananya hangat tiap Ramadan, terus sama teman-teman lu, apalagi yang paling lu inget dari Ramadan? Apa ya? Gue tuh selalu ngerasa vibes Ramadan itu berasa banget sih, sejujurnya gitu. Berasanya? Gue nggak tahu ya, sesuatu yang nggak bisa dijelasin aja gitu. Tapi gue ngerasain vibes-nya aja gimana ya? Kayak lu mau weekend, iya. malam minggu, pasti kan vibes-nya kan beda dari malam-malam yang lain kan? Iya. Nah kayak gitu tuh. Itu berasanya sebulan tuh beda. Beda. Tapi maksud gua apa nih yang apa kehangatannya, apa suasana di lingkungan lu nya yang tiba-tiba berubah aja gitu, apa yang lu rasain tuh apa? Semuanya sih, dari lingkungannya berubah, dari kayaknya bukan iklim juga sih ya. Cuma emang beda aja deh, beda aja. Bulan Ramadan tuh. Berasa ya? Berasa. Yes, apalagi momen-momen udah mau lebaran gitu tuh. Ini nih kayak gini nih sekarang kan. Ini berasa banget gitu. Maksudnya ada vibes tersendiri yang ini cuma bulan Ramadan doang nih yang kayak gini nih gitu. Berasa. Apalagi pas malam takbiran tuh pasti kan berasa banget tuh. Iya, berasa banget. Itu dia. Belum lagi suasana di kosan pada mudik, iya. Yang tadinya bareng-bareng. Enggak, tapi ini sih momen lebaran pada mudik pertama. Iya, karena 2 tahun kemarin pandemi ya? Pandemi, gue kan baru ngekos kan 2 tahun kemarin kan. Iya. Jadi pas lebaran. Tahun kemarin lu di Bali juga ya lebarannya? Enggak, di sini dong. Di sini ya? Udah di sini. Oh, di sini ya? Udah di sini kan gue. Iya, benar. Ngisi bukannya stand up Indo kan waktu itu kan. Oh iya. Udah balik gue pertengahan puasa tuh gue balik. Gitu. Jadi pas lebaran tahun kemarin ya anak-anak rame-rame juga. Iya. Kan pas lebaran tahun baru apa? Malam takbiran kan ada acara juga kan? Ada acara. Kan? Oh, rame banget kan. Rame tuh. Pada kesono. Iya, pada kesana. Karena pada nggak bisa mudik. Gitu. Bener. Ini momen yang pada balik gitu dan berasa juga anjir jadi sepi ya. Biasanya tiap malam gitu. Iya. Makanya kayaknya gue dulu tuh sempet ngerasain itu tuh pas momen Natal gue di Bali. Gue Natalan kan di Bali tuh. Yeah. Terus gue nggak balik ke Jakarta tuh. Jadi momen malam Natal gue lewatin sendirian. Malam Natal nggak bareng keluarga. Itu berasa juga tuh ternyata ya. Nyes juga tuh di hati itu. Makanya kayak gini ya rasanya kalau misalnya orang-orang tuh lagi mau lebaran nggak bisa balik ke kampung. Nyesnya kayak gitu tuh. Berasa juga tuh. Kemarin tuh gue sempet nangis juga tuh kemarin tuh anjir. Oh iya. Gue 2020 itu kan berarti kan? 21. Iya 2020. Iya. Betul. Natalan 2020. Natalan 2020, tahun baru 2021. Sendiri. Video call berarti dong? Enggak. Gue tuh suka menyembunyikan perasaan gue. Serius. Oh iya. Akhirnya lo iniin sendiri aja. Gue tahan. Gue cuma ini doang. Nanya ke nyokap gue ada kue buat Natal nggak? Gitu doang. Cuma buat melepaskan kerinduan itu doang. Itu egonya laki itu kayaknya. Tapi itunya lo rasain sendiri aja. Lo apa namanya? Kerinduan itu. Soalnya gue kan ke gereja tuh ya. Pas malam Natal pas di Bali itu. Gue ke gereja. Gue ngeliat ada ibu sama anaknya 2 masih kecil-kecil tuh. Terus gue flashback gitu ya. Soalnya kan jeda gue sama adik gue kan cukup jauh tuh 10 tahun ya kan? Jadi sempat ada momen waktu gue kecil gue ke gereja bertiga. Gue, kakak gue sama nyokap gue doang gitu. Pas ngeliat si ibu-ibu itu yang gue ngeliat di Bali itu langsung flashback tuh anjir. Momen-momen kayak gini nih udah lama banget yang gue rasain gitu. Terus habis kelar dari gereja gue balik ke rumah, gue matiin lampu kosan, gue nyetel lagu Natal. Asik. Buat nge-vibes aja tuh. Gini rasanya. Keren. Netes tuh ya? Netes. Tiba-tiba tuh netes. Bisa gue hubungin teman-teman gue, anak-anak stand up Bali sini, temenin gue kesepian gitu. Sempet homesick. Soalnya udah lama juga kan. Gue udah berapa bulan tuh ya? Udah 3 bulan tinggal di Bali waktu itu. Iya benar. Pas bulan Desember, ketiga. bulan ketiga. Iya. Jadi emang lagi homesick. Itu.
Lagi kangen-kangennya. Lagi kangen-kangen. Soalnya kan nggak pernah Natal jauh gitu kan. Tapi Natal kemarin gue juga nggak ke rumah sih. Oh iya. Sebegitu waktu lu di Bali lu ngerasa kangen, tapi pas di tahun depannya nggak balik juga ke rumah? Nggak balik. Biasa aja udah. Soalnya kan kalau misalnya gue kangen tinggal balik gitu kan. Iya sih. Kalau di Bali itu kayak jauh. Gak bisa nih gue. Perasaan itunya juga ya yang bikin sedih juga tuh. Soalnya sorenya atau siangnya gue biasa aja gitu. Pas gue ke gereja ngeliat ibu-ibu itu gara-gara itu baru kepicu dari situ tuh. Triggernya ngeliat ibu-ibu. Kenangannya langsung masuk ke kepala gue pas ngeliat itu tuh. Itu. Anjing. Kalau lebaran, malam takbiran, momen yang sering gue ituin sama anak-anak biasanya pas malam takbiran jalan-jalan tuh naik motor tuh. Oh. Kalau dulu kan masih boleh kan? Iya, benar. Ke Monas naik motor kemana? Gitu. Lo ikut tuh berarti? Ikut, ikut. Tapi biasanya nggak ngikut karena teman-teman gue tuh motornya biasanya pas gitu. Gue kan nggak punya motor kan dulu kan, jadi berdua. Lo nggak dapet? Gue nggak dapet. Gue bukan orang yang jadi pilihan kalau misalnya, lu sama gue aja, bukan kayak gitu gue tuh. Gue nunggu kalau ada kosong, gue boleh nggak malu? Nah kayak gitu gue tuh. Nggak ada. Jadi sering ditinggalin gitu. Nongkrong biasanya. Nongkrong kan rame nih, biasanya di tongkrongan rame. Terus bawa motor segala macam. Ya jalan yuk. Terus gue nggak dapet dah tuh. Jalan dulu ya, ntar kemari lagi jam berapa gitu. Terus ya udah gue balik dulu. Abis itu mereka habis ngeder baru. Iya. Balik lagi ke tongkrongan. Iya, udah kelar balik lagi ke tongkrongan gitu tuh. Sedih kadang-kadang gitu. Sering ditinggalin gitu. Kesepian gue sebenarnya itu. Dari dulu itu. Tapi ya momen-momen itu ternyata yang bikin gue kangen juga gitu. Oh iya nih, rasanya kayak gini nih. Malam takbiran. Tapi pernah juga momen-momen keliling-keliling gitu. Tapi sama teman SMP. Teman-teman Kristen gua biasanya tuh. Oh, lo SMP di SMP Kristen? Oh. Lo SD ikut SMP ngider juga? Iya, ngider juga. Karena ya momen aja gitu. Iya sih. Lagi rame-rame ikut gitu ya. Ikut. Seru nih di jalan rame gitu. Kalau teman-teman SMP gua kan ada yang punya mobil gitu kan. Oh, bareng gitu. Nggak ditinggal. Nggak, kalau mobil kan iya. Soalnya kalau teman-teman SMP itu cukup solid gitu. Maksud gua temen gua di SMP yang deket gitu ada 7 orang. Jadi kalau 2 mobil kan cukup tuh. Jadi kebagian semua gitu. Kalau di tongkrongan kan nggak semuanya. Nggak ada yang punya mobil. Motor juga cuma beberapa doang yang punya gitu. Dan anak-anaknya banyak. Udah lama juga ya. Itu tuh yang gua kangen tuh. Momen-momen kayak gitu tuh. Udah nggak ada lagi sekarang ya. Apa takbir keliling gitu. Iya. Ya, kayaknya udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, pemerintah udah. Ya apalagi pandemi gini juga udah. Nah, iya itu. Tapi sebelum pandemi juga kayaknya nggak boleh deh. Iya, sempat nggak boleh. Kayak karena banyak yang micu tawuran. Oh iya sih, benar. Oh iya, dulu enggak. Iya, dulu zaman kita bocah mah kagak. Bener-bener emang ya cuma macet aja udah. Macet paling sama petasan. Petasan, udah paling banter petasan udah. Iya, nggak pernah yang ribut-ribut iya, gitu. Geng ketemu geng terus ribut, kagak. Emang berapa tahun terakhir nih generasi di bawah-bawah kita dah. Iya ya. Kan di bawah-bawah tuh banyak dari sahur on the road, kan udah mulai dilarang-dilarang. Oh iya. Ya itu gara-gara kalau ketemu ribut. Oh iya benar. Dulu sempat ada momentum itu ya, sahur on the road. Iya. Tapi biasanya anak-anaknya ini anak-anak SMA biasanya. Iya benar. Dulu gue juga zaman SMA. Iya, terus ketemu musuh. SMA mana gitu. Iya. Ribut. Ya gitu. Udah bener sih dilarang sih. Iya, udah. Kalau begitu mau udah ngeganggu jadinya. Tapi kalaupun ada juga kayaknya gue udahlah capek. Iyalah udah bukan udah tua juga. Udah nggak pengen, udah nggak ada energi buat ke situ juga ya. Udah pernah ngerasain. Iya, udah pernah ngerasain. Gue juga gitu kok. Nggak ada yang ngajak sahur under, ngapain umur segini sahur under tuh ngapain? alumni kan kadang-kadang suka ada. Ya inilah berbagi ya udah kita bagi ininya aja dah, tapi gue nggak ikut ngidernya, ngapain? Iya. Ikut nyumbang buat nyumbangnya aja, iya. Ngider, aduh. Capek. Iya itu paling tuh. Ramadan ini juga lagi ada kerjaan juga lu ya?
Iya, kemarin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini lagi kemarin udah episode terakhir ya. Soalnya kan dia Selasa sama Jumat doang kan. Dia nggak tiap hari ya ternyata ya. Gue pikir mau tiap hari tadinya. Mungkin tahun depan kemarin ada obrolan gitu sih. Oh, mau tiap hari. Iya. Sahur dan buka. Sahur dan buka mau tiap hari. Ya. Kemarin Selasa Jumat. Selasa Jumat doang. Karena kemarin kan udah Jumat terakhir kan. Iya. Ini udah episode terakhir. Iya, episode terakhir. Sahur terakhir santai loh di. Santai. Kosan. Di kosan. Iya. Menikmati kesendirian. Iya, kesendirian. Gitu. Sempat ini juga tuh. Wah, anjir udah pada balik ya ternyata gitu. Tadi kemarin. Iya, kemarin yang pertama balik tuh Rin. Satu-satu ya. Satu-satu. Rin, Arman, si Ali, Yudakan. Terus kemarin Nope sama Arif. Cenda. Oh iya, Cenda. Nope Arif. Terus tadi Rika. Besok Yono balik. Oh, Yono belum balik nih? Belum. Kemarin kan dia ada kerjaan kan, syuting. Oh, tapi dia lebaran di sono. Lebaran di Samarinda ya. Gitu. Jadi tinggal sisa gua, Aldi, Nope juga Cempe juga balik sih. Cempe juga balik. Dia di mana sih? Kampungnya mah di Blitar, di Blora kampungnya. Cuma kemarin dia udah balik. Paling dia ke tempat kakaknya di Cilegon. Gitu. Gue juga balik sih ntar ke Bayoran. Ya ke rumah lah, deket lah. Deket. Ya karena di sini nggak ada siapa-siapa juga. Iya. Paling ntar berapa hari juga baru pada balik ya? Seminggu. 5 paling. Ya tanggal 5, tanggal 6 juga udah pada balik lagi kemari ya. Lumayan lah seminggu udah tuh lebaran. Berarti lu di rumah, bokap lebaran nih? Lebaran. Sekalian kayaknya apa ya, cukup rezeki gue cukup oke lah di tahun ini gitu. Jadi gue kayaknya momen buat bagi-bagi THR juga buat ponakannya ya, saudara-saudara, iya, ponakan sepupu gitu-gitu nenek gue. Tapi Saban itu lu mulai ditagih-tagih sama ponakan tahun-tahun kemarin gitu. Nggak pernah ditagih sih. Emang gue tuh ini aja. Gue tuh kayak ngerasa nggak deket sama siapa-siapa gitu sama keluarga gue nggak deket. Jadi mungkin mereka juga mau minta segen gitu karena gue nggak pernah berbaur atau bersosialisasi gitu. Cuma karena apa ya, nggak tahu ya emang nggak deket aja. Pasti ada saudara lu pasti adalah satu gitu yang kayaknya nggak pernah deket nih sama siapa gitu. Yang kayak lu dah. Nah, yang kayak gua dah gitu pasti. Tapi kalau misalnya dia punya sesuatu yang lebih pasti dikasih gitu. Kalau ini lagi pengen nih lu berarti tuh. Iya. Karena kan gua tahu kayaknya rezeki gue juga bukan punya gue doang. Benar. Gitu. Itu tuh kayaknya yang bikin gue atau ya mungkin magic kali ya. Karena ada yang bilang tuh sedekah gitu kan. Sebenarnya kalau gue tuh ya udah ngasih aja, nggak pernah mengharapkan apapun. Betul. Iya. Ikhlas aja gitu. Iya, nggak pernah mengharapkan, tapi baliknya justru lu kayak ada yang lebih gede nih. Ternyata. Iya. Walaupun gue nggak pernah meniatkan ini sebagai sedekah gitu, iya kan? Kayak gitu. Soalnya kan di Katolik nggak ada kan konsep kayak gitu. Oh, nggak ada? Nggak ada, kayaknya ya. Gue kan nggak begitu dalemin banget ya. Kayaknya nggak ada. Kata sedekah itu kan dari Islam kan? Islam dari sodako. Ya, sodako. Bahasa Arabnya sodako. Nah, di Kristen kayaknya nggak ada. Ya udah, ngasih aja gitu. Iya. Nggak ngarepin balik. Apapun iya. Apalagi sampai dihitung-hitung. Dihitung-hitung, wah gua kalau ngasih segini baliknya 10 kayak Ustadz itu ya? Kayak Ustadz itu ya? Lu mau nyindir itu ya? Gitu. Ya enggak, ada aja. Oh, ada aja ya? Iya, karena kadang-kadang tuh emang gitu, suka ada yang nanamin, ayo sedekah sekian, nanti dibalasnya 10 kali lipat. Cuma maksudnya kan kayaknya nggak, hitung-hitungannya nggak matematis. Betul. Segitunya lah. Kita mah berbagi aja gitu. Pun emang dapatnya ternyata berapa kali lipatnya dari itu, ya dapatnya kan nggak langsung brek langsung. Iya betul. Kalau gue tuh ngapain? Mau kemana? Ada kucing guys. Sana. Dia sendirian juga ditinggal temennya. Ada temennya mah yang suka berantang-berantangin sampah-sampahan sini. Nah kalau gue tuh lebih percaya konsep energi gitu. Kalau lu ngasih dan kayak lu ngasih orang nih dan orang itu seneng gitu,
kayaknya timbal baliknya juga ke kita juga tuh. Iya. Kayak ada energi positif yang kita dapetin juga dari situ, ya kan. Nah, ketika lu punya energi positif dalam diri lu akan narik energi positif terus, kayak gitu. Iya. Nah, gue lebih percaya konsepnya kayak gitu, gitu. Jadi kita bikin orang seneng, energi positif muncul, kitanya juga nularan energi positif. Sekeliling juga kayak jadi magnet gitu. Iya, apa quotes sih kalau di Kristen tuh? Apa yang lo tanam, itu yang lo tuai, itu yang kayak lo gitu. tuai. Ya, prinsip-prinsip kayak gitu sebenarnya. Ya emang benar gitu, emang mentang-mentang ini kan ininya Kristen gitu. Ya enggak lah itu. Iya, itu konsep kehidupan konsep aja. Konsep kehidupan kan bertumbuh kan apapun. Bertumbuh segala macem. Kayak gitu. Itu nanti gua udah siapin, maksudnya alokasikan berapa gitu. Ponakan-ponakan. Iya, bagi-bagi rezeki gitu. Soalnya pas pandemi kemarin beberapa saudara-saudara gue juga agak ekonominya tuh agak kena lah ya. Gara-gara pandemi kan banyak juga kan. Iya, goyang gitu. Sedih juga ngeliatnya namanya saudara ya. Namanya saudara walaupun gue nggak begitu dekat, tapi ya tetap aja ada ikatan darah kan. Jadi lebih personal. Gue harus ada tanggung jawab buat berbagi lah berapa yang gue dapatkan gitu. Walaupun mungkin emang ya jangan dilihat nilainya juga gitu. Paling enggak kita ngebagi rezeki yang kita. Iya. Ya kalaupun dilihat nilainya dan ngerasa kok kayak segini doang atau apa, ya sebenarnya nggak masalah juga sih gitu. Kalau buat gue sih nggak masalah juga, karena ya udahlah, kita kan nggak bisa nyenengin semua orang kan, semua pihak gitu, pasti ada kurangnya. Ya mungkin kurang, tapi beberapa orang juga mungkin nganggap lebih. Itu lebih, benar. Jadi ya emang nggak ada yang bener-bener pas buat menyenangkan setiap pihak gitu. Santai aja lah gue. Ini ngobrol serius banget ya. Ya nggak apa-apa. Gue yakin pasti ini ada yang ngerasa aneh, ini Indra Frimaun kenapa serius amat ngobrol. Iya selalu gitu ya. Gue ya? Nggak tahu, mungkin ya tadi yang kayak gue bilang, mungkin karena persona gue yang terlalu kuat kali ya, aneh-aneh gue yang terlalu kuat. Jadi ketika gue menjadi manusia biasa gitu, orang-orang pada heran. Iya, pada heran loh, kok nggak aneh nih orang gitu. Gak usah orang-orang gua aja ngerasa aneh. Kenapa Indra ngomongnya lagi dalam banget. Lah, kan dari dulu gua kan itu kan kosan, setelah gua balik dari Bali itu beberapa orang ngobrol masalah kehidupan itu gua. Emang sebenarnya gua pribadi tuh menilai Indra tuh sosok yang cocok kalau buat gue ngobrolin soal kehidupan. Oh gitu ya. Kalau buat gue enak sharing sama Indra ngobrolin soal kehidupan. Jangan lu lihat aneh-anehnya doang. Lu nggak tahu personalnya setan. Iya, karena perjalanan kan. Karena perjalanan banyak apa ya yang dia ada, yang gue laluin gitu. Ya mungkin dari situ. Apalagi yang pas kemarin momen-momen di Bali itu banyak merenung ya? Iya, ngasih pandangan gue terhadap sesuatu. Karena lu ini ya, emang apa tuh berarti perjalanan spiritual ya? Iya, jadinya lebih ke perjalanan spiritual. Ya, kayak mencari arti gitulah. Cari arti hidup, merenungi hidup nih apa. Iya, gitu-gitu. Mau kemana, apa yang mau gue jalanin, apa yang gue suka gitu. Apa yang sebenarnya gue cari. Kayak gitu-gitu. Kan teman-teman juga banyak kan yang sedang ada di fase itu tuh, fase-fase dimana dia lagi gampang-gampangnya gue ngapain sih, kayak contoh di stand up aja lah gitu. Misalnya gue ngapain sih di stand up, misalnya dia udah ikut ini segala macam sampai berkali-kali udah berapa tahun gitu, sampai akhirnya dia ngerasa stuck atau apa, bingung ini gue harus ngapain lagi. Kayaknya sih jadi manusia aja gitu. Kadang-kadang cuma terpaku di gua komik gitu. Nggak ngelihat dia lebih di kacamata yang lebih gede kalau dia itu manusia gitu. Banyak hal yang bisa dilakuin. Ya. Gua berani bilang kok, gua komik itu cuma
sekitar 5% di kehidupan gue. Oh iya? Lu berani bilang gitu? Gue berani bilang gitu. Sisanya? Sisanya gue masih banyak mikirin hal yang lain gitu. Hal yang lain harus gue jalan beriringan gitu. Gue mikirin keluarga, gue mikirin masa depan, teman-teman atau apapun, dari pola makan misalnya, pola tidur, itu kan juga. Itu juga kehidupan. Iya, kehidupan. Bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Nggak mikirin gue sebagai komik mulu. Iya, gue mikirin gue konten apa ya besok ya, atau mikirin bikin materi apa ya besok ya gitu. Karena kan momentum itu kayaknya yang bikin apa ya, stres sendiri gitu sampai terkungkung. Primawan adalah seorang stand up comedian. Ya itu makanya kok gue tuh kadang gue juga pernah sebenarnya di fase, bukan kadang sih, sering gue. Ini gue alhamdulillah nih Ramadan ini ngobrol aja ya sharing. Iya. Ramadan ini kan alhamdulillah rezeki lagi ada. Betul. Terus lagi kemarin series kan lu kan. Iya, lagi ada series juga, stand up Indo, nulis juga tetap ada. Terus betul. Kayak gue kepikiran waktu kemarin, wah ini gue nggak punya nih konten sahur. Sahur kayaknya gue harus ngejar. Gue ngomong sama Andi, sama tim gue juga, sama Helmi. Oh iya. Ayo kita harus ngejar konten sahur. Sampai akhirnya gue ketampol sendiri, Ndra. Gue ketampol sendiri. Gue biasanya gue habis makan sahur tuh tidur, sholat subuh, terus dengerin ceramah. Oh iya. Karena gue ya gue tahu nih gue ngaji lagi jarang gitu. Udah gue dengerin ceramah. Kemarin gue nggak sengaja tiba-tiba kesetel satu video ceramah Ustadz Adi Hidayat. Dia beliau ngomong seberapapun lo ngejar dunia, kalau emang Allah bilang rezekinya segitu ya segitu. Iya betul. Gue ngerasa ketampol di situ. Betul. Jadi ya udah, ngapain sih ngoyok banget tuh, betul. ngapain? Benar. Tapi kenapa gue bikin konten ini? Karena gue tetap gue pengen ngobrol sama Indra gitu kan. Karena gue nggak tahu sisi lu, kehidupan lu di keluarga yang agamanya beda, bokap lu gitu kan. Terus lu pernah punya pengalaman puasa yang kita nggak mungkin kayaknya ngobrol biasa ngobrolin ini gitu. Iya benar. Udahlah gue, makanya gue ngotot banget kan, kapan kosong gue ngotot. Karena emang gue ngejar beberapa orang yang gue pengen ngobrol soal ini gitu. Gue pengen tahu di sisi hidup lu tuh gimana sih, tentang Ramadan, tentang puasa gitu, tentang agama, hidup di agama yang gitu. Makanya. Tapi itu juga tuh, bagus juga tuh maksudnya, konsep seberapa pun lu ngejar dunia gitu, kalau rezeki lu segitu ya akan segitu. Itu juga yang gue sadar sendiri gitu pada akhirnya. Benar. Di perjalanan hidup ya, maksudnya kayak ya udah, gue tuh sekarang konsep gue udahlah, ya udah. Seikhlas gitu ngejalanin hidup. Tapi tetap punya target mah punya. Nah iya kan, maksudnya bukan berarti kita ikhlas ngejalanin hidup kita nggak ngapa-ngapain, bukan berarti jadi, itu kan. Jadi kayaknya ya fase apa ya, pemikiran orang tuh akan kembali ke awal tapi dengan ilmu yang lebih banyak. Gue dulu sempat ada di fase yang cuek banget nih. Cuek banget lah. Cuek sama apapun, dari penampilan, apapun. Bener-bener cuek. Yang cuek goblok lah nih. Cuek goblok. Terus mulai mencari kayak gue nggak mesti, gue harus kayak gini nih. Gue harus dandan atau apa. Nggak cuek lah gitu. Mulai agak kritis, perhatian. Mulai kritis sama sesuatu. Terus akhirnya ada di momen kayak pengen pengakuan, pengen pembuktian gitu, gue harus paling keren atau apa segala macam. Sampai akhirnya capek sendiri, akhirnya balik lagi ke cuek tadi. Tapi dengan pengalaman yang udah gue lewatin gitu. Kayak gitu. Orang akan kayak gitu kalau menurut gue. Menurut lo? Iya. Dia akan kembali ke awal dengan ilmu yang lebih banyak gitu, dengan pengalaman yang lebih berarti banyak. Sekarang lo lagi ada di fase itu lah. Mungkin ya, yang cuek, tapi gue tahu nih apa-apa aja yang harus gue cuekin dan apa aja yang harus sebenarnya gue targetin gitu. Jalan tapi juga nggak ngoyok gitu. Kalau gue dapet sekian ya udah, kalau nggak juga nggak terlalu ngejar banget. Gitu. Nggak rungsing, nggak uring-uringan. Ya nggak uring-uringan. Kalau dulu kan si ini
ada job, sini ada job. Kadang gitu. tuh kan kita Sempet pasti kan? ya pastilah pernah Pasti. ngerasain ngelihat story teman-teman, buset pada kerja, buset pada di TV, pasti ada fasenya kita. Pasti. Ya Allah nih gue gimana sih gitu. Apalagi titel juara 3 kan, iya kan, cukup bergengsi kan, dan cukup membebani. Soalnya ditilik dari suci 1 sampai suci 4, yang juara 3-nya kan mantap-mantap semua tuh. Ya kan? Jadi-jadi lah. Iya, jadi-jadi lah. Kereng-kereng. Ko Ernest, terus Kemal, Ari itu Ari Keriting, Jawin, terus gua waktu itu kan belangsak sendiri kan, iya kan. Sampai dulu tuh gua season abis gua juga nggak sukses amat gitu, malah ngebandingin sama yang lebih bawah gitu maksudnya. Sampai kayak apa ya? Bukan memaklumi, kayak apa ya? Dia aja kayak gini, kayak gitu loh. Dia aja kayak gini gitu. Cuma kayak cari pembenaran gitu. Jadinya. Cari pembenaran. Tapi itu kan nggak menyembuhkan ya. Cuma buat nyari pembenaran doang. Sementara. Ya, pembenaran sementara. Habis itu dengki-dengki udah lewat, udahlah santai aja. Nikmatin aja. Iya, nikmatin aja. Hidup. Itu pas kemarin momentum gue ke Bali kan gue melepaskan semua kehidupan stand up. Pokoknya entertain gue lepasin semuanya tuh. Gue nggak pernah ngejob. Ada sebenarnya kerjaan dari Jakarta gitu, tapi ya udah enggak gitu. Gue emang pengen bener-bener jadi manusia gitu. Full fokus jadi manusia, kayak gue tinggalin dulu nih stand up gitu. Ternyata bisa juga hidup gitu maksudnya. Makanya gue berani bilang stand up cuma bagian 5% doang dari hidup gue. Nggak ada stand up pun kayaknya gue masih bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau sekarang kan udah tahu kenyataannya kayak gitu, ya udah tetap 5% ini gue maksimalkan. Iya, fokusin gitu, maksimalkan. Tuh. Nggak dibuang gitu aja. Iya, nggak dibuang begitu aja, tapi dengan kesadaran kalau gue nggak harus stres pusing mikirin stand up mulu. Bener. Santai aja jadinya makanya. Nggak mikirin karir mulu. Iya, karir nggak mikirin pencapaian. Nggak mikirin pencapaian. Hidup nggak cuma soal itu. Nah, itu dia. Orang gue kemarin tuh sampai ada, emang ini yang gue mau ya gitu. Gue kan gak suka popularitas ya sebenarnya. Kalau dia minta foto sama gue tuh gue. Lu sebel. Iya, sebel kayak. Aduh, gue tuh nggak suka tau. Risih apa? Iya. Lebih ke risih. Lebih nggak ke nyaman. Ya nggak nyaman. Lebih ke gue manusia doang gitu. Maksudnya orang biasa, lu kalau mau ngobrol temenan sama gue, ayo ngobrol. Gue lebih seneng kayak gitu daripada lu nganggep gue sebagai kayak foto, abis itu udah tinggal pergi gitu. Kayak iya kan? Kayak jadi apa ya? Kayak jadi objek. Jadi objek doang. Kayak monyet Ragunan gitu. Iya. Lu mau pamer sama temen lu kalau lu abis dari Ragunan gitu. Iya, abis dari Ragunan. Dia mau pamer, abis ketemu Primawan nih kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya nggak salah sih mereka, karena dia mungkin ngefans sama gua gitu. Dan itu resiko juga dari pekerjaan yang lu ambil. Yang gua ambil. Tapi kalau misalnya ditanya suka atau enggak, sebenarnya gua nggak suka gitu. Lebih ke nggak enakan aja gue. Iya kayak gitu. Lo kalau mau ngobrol, makanya gue kalau show tuh gue lebih seneng. Bukan lebih seneng sih. Gue kalau show nggak apa-apa lah. Lo foto sama gue. Karena gitu. itu mereka momentum satu, mereka juga udah ngeluangin ininya. Iya kayak gitu. Tapi abis kelar itu semua, gue nongkrong. Ngobrol. Bener. Gue tos-tosin gitu. Nanya dari mana. Iya. Gitu. Kenikmatannya lebih gitu ya. Iya kayak gitu. Gue lebih seneng ngobrol, nongkrong gitu. Gak suka gue kalau gue dianggap sebagai objek yang gue dilihat sebagai apa ya, public figure atau apa gitu. Karena gue ngerasa bebannya berat banget. Jadi itu iya sih. Begini nggak bisa, begitu salah. Ngelakuin ini salah takutnya. Public figure kan. Dipantau semua. Pokoknya apa yang kita lakuin. Nggak mau gue, makanya di Instagram gue kan ada biasanya tuh ada tulisan tuh aktor atau komedian. Gue tulisnya akuarium. Akuarium, lu lihat aja dah. Nih, tuh akuarium.
Tuh, akuarium. Ya, tapi lu bilang akuarium juga Instagram lu udah verified. Iya. Orang juga udah tahu. Iya, tahu kalau akuarium ya. Ya. Nyari ikan ya. Lu ngomong akuarium. Nggak. Iya, nggak suka gue sebut. Ah, udahlah. Gue kerja doang gitu di sini gitu. Karena kebetulan di entertain aja. Ya, sama kayak lu juga yang kerja, cuma lu kan mungkin kan ada yang kantoran. Kantoran gitu sama objeknya yang beda aja. Iya, subjeknya beda kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu minta foto ya udah nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Banyak hal yang udah apa ya? Udah gak gue cari-cari terus gitu. Maksudnya kalau dulu kan masih mencari nih, liar gitu kan. Ada faktor ini juga nggak sih? Karena ya itu karena usia muda gitu, gejolaknya kan masih mungkin ya. Sekarang kan jauh lebih mature ya. Iya, lebih dewasa, pemikiran juga. Iya. Kalau dulu ya emang kita kenyang-kenyangin, nyari pengalaman, nyari gimana hidup nih, bagaimana sih kudunya gitu. Jadi kita ke sono, kita kemari gitu, apa yang kita kejar. Makanya sekarang hidup tuh begini, jauh lebih ngalir aja. Itu kali ya. Mungkin karena kan ada fase kalau anak-anak sekarang tuh quarter life crisis kan. Kayak gitu kan. Tapi gue kenanya tuh di umur 27. Bener, gue juga di 27. Iya, di 27. Fase-fase kayak gitu. Fase-fase di mana gue ngerasa gue nggak muda lagi. Tapi kalau untuk dewasa, gue masih terlalu muda. Itu, iya kan. Ini mau ngapain nih gue nih? Gitu. Gue masih ngerasa berjiwa muda, tapi tanggung jawabnya di depan tuh, wah, gede banget. Gede banget. Asli, bener. Banyak masalah, duit segitu doang, terus karir mandek, waduh. Iya kan? Lu aja ngerasa begitu ya? Iya, gue ngerasa gitu. Ya. Gimana gue, Indra? Nah, itu dia. Iya kan, gue juga nggak mau membandingkan sih, karena setiap orang kan pasti punya perjalanan. Itulah. Punya problematikanya sendiri-sendiri. Tapi gitu. di fase itu memang fase-fasenya kita yang ngebandingin tuh. Untuk ngobatin aja. Untuk ngobatin aja. Dia aja kayak gini gitu. Kok dia kayak gitu ya? Nah, itu dia tuh. Makanya ada kalau dulu kan kayak takut melangkah atau apa gitu. Takut omongan orang kalau dulu kan. Sekarang lu jauh lebih cuek. Sebenarnya nggak cuek sih. Lebih ke kesadaran kalau pasti bakal dihina orang. Kayak gitu. Ya apa ya? Ya hak orang juga buat. Bener, hak orang. Ngomong apa tentang kita. Iya, ngomong apa tentang kita. Selama nggak ngeganggu secara personal. Kayaknya itu mengganggu secara personal juga sih. Lalu iya. Kalau dihina gitu ya, kalau dibully iya pasti keganggu secara personal sih kalau gue sih. Karena apa ya? Ketika lu ngelakuin sesuatu yang niatnya baik, tapi orang nganggapnya nggak baik, kita kan pasti ada kayak nggak kok niat gue baik kok gitu. Pasti kan ada kena personal juga. Ya, cuma sekarang kayaknya bisa jauh lebih bisa menyikapi dengan udahlah gitu. Dengan dewasa, dengan legowo gitu. Nggak yang berapi-api. Ya, nggak yang berapi-api buat membuktikan sesuatu kalau gue benar gitu. Ya udahlah, santai aja lah. Jadi deep sekali ngobrolan, keren. Ngobrol sama gue mah sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Iya. Nah itu makanya gue ngerasa ketampol gara-gara ceramah itu tuh karena kemarin ngoyo-ngoyo waktu gue berkurang sama istri, waktu gue jadi berkurang sama anak gitu. Sementara yang gue dapetin juga nggak setimpal ya. Segitu-gitu juga gitu. Jadi ya udahlah, mau santai aja kita. Santai soalnya. Nikmatin aja. Misterius sih tahu rezeki itu. Iya benar, misterius banget maksudnya. Tapi gue percaya emang udah ada jatahnya buat iya. Udah ada jatahnya. Apa yang maksudnya kita berkarya gitu. Ada yang bilang tuh karya pasti akan balas budi. Iya. Ya mungkin nggak sekarang. Betul. Iya mungkin nanti setahun 2 tahun lagi gitu. Gue juga nggak tahu ternyata video-video lama gue viralnya sekarang. Iya kan? Itu siapa yang nebak? Iya, siapa yang nebak? 2017, 2015, 16. Tahu-tahu rame. Iya, tahu-tahu rame. Di TikTok. Di TikTok rame gitu-gitu.
ya kan? Rezeki gue kan datang dari situ juga. Si Desta ngelihat dari video gue sama Rigen yang berapa bulan lalu gitu, berapa tahun lalu gitu. Video entah kapan. Iya gitu, yang gue rekam dengan ya udah gue rekam aja pakai HP gitu. Gue nggak mikirin masalah nih yang nonton berapa banyak atau ntar gimana ya udahlah. Siapa yang bakal nonton apa ada lu mikirin. Nah iya. Oh ntar nih gue mau bikin ini biar Desta nonton. Enggak ada sama sekali. Ada. Biar diundang ke Tonight Show. Enggak ada. Orang ada. Audio mah jelek banget itu. Iya kan? Audio jelek banget. Kualitas kamera ya buruk gitu-gitu. Nah ya udahlah, bikin aja. Nah, gue sebenarnya pengen ngasih tahu anak-anak tuh. Apa tuh? Tentang ya itu tadi, nggak usah terlalu ngoyo gitu. Yeah. Tapi emang gimana ya? Ada apa? Aduh, kan nggak matematis ya kalau rezeki itu ya. Betul. Kita nggak tahu nih akan berbuahnya kayak gimana kan? Iya, benar. Ada yang bilang konsisten terus, ada yang bilang tetap jaga kualitas atau apa gitu. Cuma kalau misalnya lu tetap lu melakukan hal yang sama dan hasilnya nggak berubah, betul. Berarti ada yang salah nih dengan ini nih, gitu. Gue sebenarnya beberapa teman-teman yang kalau gue bilang ngoyo gitu ya, pengen gue kasih tahu kalau misalnya lu nggak dapat hasil yang berbeda, nggak usah melakukan hal yang sama terus gitu. Lakuin hal yang lain daripada lu tetap ngelakuin hal itu tapi buahnya tuh nggak kelihatan atau apa. Mendingan santai-santai dulu sampai lu tahu lu harus berbuat apa gitu. Nggak usah berkompetisi dengan yang lain. Misalnya pas zaman-zaman siapa ya, Bintang Emon, Ardit, Arik Brata bikin monolog atau konten yang rajin gitu. Yang lain kan keikutan. Benar. Untuk kayaknya rezeki gue juga bisa sama nih kalau misalnya mereka juga melakukan hal ini nih gitu. Padahal kan nggak juga kan? Nggak juga gitu. Itu harus dengan kesadaran itu tuh. Karena kita nggak berkompetisi dengan siapapun sebenarnya. Kompetisinya ya sama diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya ngelihat orang dan berkompetisi sama orang ya bakal ada habisnya gitu. Capek sendiri juga. Sekarang kalau misalnya kayak lu mau bikin konten dan lu gue pengen kayak Bintang Emon, kalau nggak terwujud, gila sendiri. Akhirnya. Karena lu bukan Bintang Emon. Bukan Bintang Emon. Dan lu punya rezekinya sendiri. Ya mungkin emang itu nggak apa-apa juga kalau itu cara lu untuk ngejemput rezeki gitu. Betul. Nah itu juga tuh yang makanya gue pengen kasih tahu, tapi yaudah ini mungkin cara dia ngejemput rezeki gitu. Jadi kayaknya agak terlalu kurang aja. Tapi ya kalau mungkin saran aja kali ya. Ya itu kalau mungkin itu cara lu buat ngejemput rezeki, tapi kalau ternyata rezekinya nggak di situ, apa yang mau lu jemput? Iya benar kayak gitu. Nah masalahnya kita juga nggak tahu jalan kerja rezeki. Nah, makanya ribet sendiri kan. Gue juga kadang-kadang pengen ngasih tahu tuh, tapi gue juga nggak tahu nih jalan kerja rezeki kayak gimana gitu. Seenggaknya yang gue pengen kasih tahu adalah lu jangan sampai ngerasa capek sendiri. Jangan nyiksa diri. Jangan nyiksa diri sampai akhirnya nanti ada keluhan. Gue bikin mulu kok nggak naik nih. Kayak gitu. Bener. Itu yang sebenarnya yang pengen gue kasih tahu. Mungkin agak ngejelimet dengan ngejelasin bla 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 bla. Tapi poinnya adalah itu. Daripada lu nanti bikin banyak tapi nanti akhirnya ada keluhan di belakang. Lu ngeluh sendiri kok gini-gini mulu ya, gini-gini doang ya. Gue udah bikin banyak. Nah, gue udah bikin banyak. Kualitas kayaknya gue udah bagusin. Sesuai dengan konten siapa gitu. Oh, kayak gini nih konten yang bagus nih. Gue ikutin ya. Aslinya enggak. Daripada kayak gitu kan. Meminimalisir itulah. Itu. Hidup lu jadi nggak nikmat. Nah, itu dia. Soalnya gue tahu kayaknya kalau melakukan semua hal dari hati itu hasil apapun ya udah kita nikmatin. Daripada lu ngelakuin sesuatu untuk mengharapkan sesuatu lebih gitu. Daripada itu nanti akhirnya sesuatu itu nggak lu dapetin, jadi kebeban sendiri, akhirnya ngeluh sama keadaan. Nah itu dia tuh takutnya. Banyak banget tuh lu di situ buang waktu jadinya.
lu buang-buang waktu, lu nggak nikmatin apa yang lu kerjakan. Cuma pengen dapetin sesuatu doang gitu. Tapi selama lu ngelakuin sesuatu dari hati ya udah. Lakuin. Keren. Kenapa? Gak apa-apa, gue seneng aja. Ini ngobrolannya jadi kesini. Iya, dari Ramadan ya. Iya. Dari Ramadan. Ya emang banyak hal yang bisa dibahas sih sebenarnya. Karena kan sharing-sharing aja gitu. Banyak. Ya inilah yang gue apa? Iya, yang gue tunggu obrolannya tuh. Oh iya. Memang obrolan kesini. Obrolan tentang hidup. Iya. Ya udahlah, karena durasi udah panjang. Udah panjang. Iya udah. Hampir 1 jam sih. Iya, ini 1 jam lebih lah. Mungkin lo ada pesan-pesan buat teman-teman yang ngejalanin puasa hari ini kan, besok Lebaran. Iya, besok Lebaran. Iya. Atau ya teman-teman tentang hidup lah, apalah kasih. Mungkin ada pesan-pesan. Apa ya? Ya jalanin aja apapun itu gitu. Tapi ini kan karena momen Lebaran, minal aidin wal faizin. Iyalah ya kan. Siapa tahu kalau misalnya gue bikin konten. Soalnya kan ada beberapa yang kayaknya ngerasa apaan sih nih Firmawan nggak jelas gitu kan. Termasuk istri gue. Saya minta maaf gitu. Karena itu doang nih saya bisa. Kan yang lucu-lucu kan banyak kan. Ya udahlah, gue ngambil lahan yang aneh aja gitu. Udah, itu aja lah, paling lah. Udah teman-teman, terima kasih. Kalau begitu selamat menikmati santap sahur di hari terakhir. Iya. Besok sudah Lebaran, gue juga mau minal aidin wal faizin. Terima kasih teman-teman. Selamat Lebaran. Dadah.